Kanjeng Nabi Isa itu jelang kiamat turun lagi. Itu dongeng. Gitu loh. Itu dongeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang saya cintai dimanapun Anda berada, sebelumnya saya sampaikan, saya ini membahas perkara yang perlu dibahas karena ini menyangkut keyakinan. Dan ini sangat frontal sekali, sangat miris sekali ketika kita biarkan. Hal ini sudah menjadi konsumsi publik. Jadi kita berhak juga untuk memberikan kritikan, memberikan masukan, dan juga memberikan data-data yang kami miliki yang tidak sesuai dengan apa yang beredar di publik ini. Contohnya seperti video yang saya tampilkan di awal tadi. Kita tahu memang ada sebagian kelompok, sebagian sahabat-sahabat kita yang memiliki keyakinan ya mungkin tidak seperti video yang saya tampilkan, tetapi hampir mirip lah. Intinya tidak mengakui, tidak mempercayai keabsahan hadis dan juga kebenaran hadis mengenai turunnya Nabi Isa. Nah, ini adalah sebuah pendangkalan keyakinan yang dari dulu sudah kita tanamkan, yang sudah dari dulu kita diajari oleh para guru. Itu juga ada hadisnya. Kemudian akhir-akhir ini ada bermunculan orang-orang yang mencoba untuk menjadikan kita syubhat terhadap keyakinan yang selama ini sudah kita yakini, sudah kita miliki. Nah, ini untuk memantapkan lagi kepada sahabat-sahabat semuanya bahwasanya Nabi Isa adalah seorang nabi yang kelak di akhir zaman akan turun. Ini bukan sebuah kabar yang diberitakan oleh sembarangan orang, bukan. Ini adalah kabar yang diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam hadis sahih. Periwayatnya juga sahih. Punya julukan yang namanya kitabnya itu As-Sahhul Kutub Ba'dal Quran, yaitu Sahih Bukhari. Imam Bukhari yang meriwayatkan. Nah, kalau kita nggak percaya dengan kabar yang disampaikan oleh Nabi diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis mana lagi yang kita pakai? Nah, ini yang kita namakan sebagai pendangkalan akidah, hal yang bisa menjadikan kita syubhat terhadap keyakinan yang selama ini sudah kita miliki berdasarkan hadis. Kemudian ada sebagian orang yang menggembosi keyakinan ini dengan memberikan berbagai argumen yang tidak jelas itu. Padahal hadisnya sudah sangat jelas sekali. Ini saya tampilkan dari awal mula, ya memang biar sahabat-sahabat semuanya membaca bahwasanya ini loh sumbernya. Ini adalah kitab Fathul Bari di juz 8 halaman 87. Ada bab tersendiri di dalam Sahih Bukhari itu, Babu Nuzuli Isa bin Maryam alaihi wassalam. Ada babnya tersendiri, Masya Allah. Nah, Imam Bukhari yang menyatakan ini, bukan kita. Kenapa kok akhir-akhir ini tiba-tiba ada pendangkalan keyakinan yang selama ini sudah tertanamkan dengan baik, tiba-tiba digembosi oleh sebagian orang. Dan Masya Allah, ini apa tujuannya kita nggak tahu, Masya Allah. Tapi kita sebagai sesama muslim perlu mengingatkan bahwa hadis yang kita yakini bahwasanya berita mengenai Nabi Isa turun itu dikabarkan, dibawa, disampaikan oleh Nabi kita, Baginda Agung, Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Itu ada babnya, Babu Nuzuli Isa bin Maryam alaihi wassalam. Nah, itu sanadnya silahkan dibaca sendiri. Saya baca langsung kepada hadisnya. Walladzi nafsi biyadihi la yushikanna ayyang zila fikum ibnu Maryama hakaman adlan fayuk sirus soliba wa yaqtulul khinzira
wa yad'ul harba wa yafidul malu hatta la yaqbaluhu ahadun hatta takuna as-sajdatu al-wahidatu khairan minad dunya wa ma fiha, yang artinya, dan demi jiwaku yang berada di tangannya, sudah dekat saatnya di mana akan turun pada kalian, siapa itu? Ibnu Maryam, Nabi Isa putra Maryam alaihimassalam. Nabi Isa turun adlan hakaman adlan, sebagai hakim yang adil. Nah, sebagai hakim yang adil. Loh, itu sebagai hakim yang adil. Tapi kan turun, bukan tidak turun. Nabi Isa turun sebagai hakim yang adil. Apakah kemudian kalau turun sebagai hakaman adilan status kenabiannya dicabut? Nah, ini nanti kita jawab. Kemudian kita lanjutkan. Dia akan menghancurkan salib. Fayuk sirus soliba. Dia akan menghancurkan salib, memecah salib, membunuh babi, menghapus jizyah atau upeti pajak, dan akan melimpah ruah pada waktu itu benda, harta benda, hingga tidak ada seorang pun yang mau menerimanya. Jadi di akhir zaman kelak, harta berhamburan, orang banyak sekali yang menerima harta, memiliki harta sampai tidak ganggu. Dan ada yang mengatakan berbagai versi lah, ini silahkan dibaca, dibuka sendiri di dalam Fathul Bari. Dan poinnya yang paling penting adalah layu shikanna ayang zila, di situ poinnya, ayang zila fikum ibnu Maryam hakaman adla. Poinnya di situ. Nah, ini bagaimana penafsirannya? Yanzila, ayyanzila, akan turun, kan seperti itu. Ini yang mengabarkan adalah Nabi Muhammad, bukan orang biasa, bukan orang sembarangan. Nah, itu. Kemudian ini di dalam Sahih Bukhari-nya ada riwayat yang beliau tampilkan Imam Bukhari, sumayaqulu Abu Hurairah, Imam Abu Hurairah kemudian mengatakan waqra'u in syi'tum. Wah, ini surat An-Nisa ayat 159. Nah, artinya apa? Kalau kita baca di dalam Fathul Barinya, merunut ke bawah, nah itu nanti saya tampilkan di deskripsi ya secara detailnya biar teman-teman tahu. Di situ jelas hadis ini tidak bertentangan dengan ayat Al-Qur'an. Loh, ayat Al-Qur'an katanya mengatakan Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir. Kemudian kalau Nabi Isa turun berarti Nabi Isa yang terakhir, bukan Nabi Muhammad. Lah, pengertiannya bukan seperti itu, sahabat. Kita jangan membuat-buat ya. Di dalam Al-Qur'an itu dan dengan hadis Nabi Muhammad riwayat Imam Bukhari ini ada keterkaitan. Jadi yang mengatakan bahwasanya Nabi Isa kelak itu akan turun, ya Al-Qur'an sendiri itu wa im min ahlil kitabi illa la yu'minan nabihi qabla mautihi. Itu wa yaumal qiyamati yakunu alaihim syahida. Jadi kelak pada hari akhir, pada hari kiamat, Nabi Isa akan turun, kemudian tidak ada satupun dari ahli kitab yang tidak beriman kepada Nabi Isa. Jadi semuanya nanti beriman semuanya kepada Nabi Isa. Lah, Nabi Isa sebagai apa? Sebagai hakaman adlan. Nah, pengertiannya apa? Nah, ini harusnya kan gitu. Pola pikir kita seperti itu, jangan kemana-mana. Intinya gini, Nabi Isa turun apa enggak? Turun. Nah, kan begitu. Turun di akhir zaman kelak. Hadisnya sahih. Al-Qur'annya ada keterkaitan erat dengan ayat Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 159. Kan seperti itu. Ya, ini di Fathul Bari yang mengatakan itu, bukan yang lain. Kita enggak ngarang-ngarang. Ini data. Silahkan kalau nggak setuju ya buka kitabnya, kemudian dicermati, dipahami, dan jelaskan mana yang keliru. Apakah kita salah meyakini kelak di akhir zaman Nabi Isa turun? Nah,
Masa kita meyakini Nabi Isa kelak di akhir zaman turun itu keliru ya? Ya monggo disanggah kan seperti itu. Memakai data, memakai dalil, bukan apa namanya ngomong sembarangan saja. Begitu sahabat ya. Nah kemudian ini yang paling penting, saya bacakan keputusan Nahdlatul Ulama dalam putusannya Muktamar NU ketiga di Surabaya pada 12 Rabiul Tsani tahun 1947 Hijriah, 1347 Hijriah atau 28 September tahun 1928. Ini juga saya sertakan deskripsinya di deskripsi ya, biar kawan-kawan bisa membaca juga dengan komplit. Tapi di sini saya ambil poinnya. Nah, di situ di Muktamar NU ketiga tahun 1928 ada pembahasan mengenai Nabi Isa akan turun kembali ke dunia sebagai Nabi dan Rasul, menyatakan sebagai berikut. Nah, ini keputusannya. Ada pertanyaan begini, bagaimana pendapat Muktamar tentang Nabi Isa alaihissalam setelah turun kembali ke dunia? Apakah tetap sebagai Nabi dan Rasul? Apakah waktu itu Nabi Isa sebagai Nabi Rasul atau status nabinya hilang? Nah, ada yang mengatakan kan hilang. Lah ini keputusan NU, keputusan Muktamar tahun 1928, Muktamar ketiga. Silahkan dicek deskripsi sekali lagi ya. Kemudian kita lanjutkan. Tadi pertanyaannya, apakah tetap sebagai Nabi dan Rasul? Padahal Nabi Muhammad SAW adalah Nabi terakhir. Dan apakah madhab 4 itu akan tetap ada pada waktu itu? Nah, ini menjawab pertanyaan kita. Kemudian jawabannya adalah, apakah Nabi Isa betul akan turun? Apakah harus kita percayai? Apakah nanti Nabi Isa sebagai Nabi? Jawabannya, kita wajib berkeyakinan bahwa Nabi Isa alaihissalam itu akan diturunkan kembali pada akhir zaman nanti sebagai Nabi dan Rasul. Jelas, sebagai Nabi dan Rasul. Sebagai Nabi dan Rasul. Cek di deskripsi biar jelas ya. Sebagai Nabi dan Rasul, beliau melaksanakan syariat Nabi Muhammad SAW. Dan hal itu tidak berarti menghalangi Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi yang terakhir. Bukan berarti Nabi Isa turun kemudian menghalangi status Nabi Muhammad sebagai Nabi yang terakhir. Kan begitu. Sebab apa? Sebab Nabi Isa hanya akan melaksanakan syariat Nabi Muhammad. Sedangkan madhab 4 pada waktu itu akan hapus. Tidak berlaku lagi. Kita waktu itu kalau menangi ya, na'udzubillah, kata Nabi itu kalau menangi akhir zaman itu ya jelek lah ya. Semoga saya kalau sudah dekat ya cepat mati saja nggak apa-apa, karena takutnya itu kalau menangi akhir zaman, Masya Allah. Ini zaman sudah akhir, Masya Allah. Ya cukup kita yakini saja, nggak usah kemana-mana. Nabi Isa turun apa enggak kelak, ya kita turun. Nabi Isa kelak akan turun. Ini bukan berita yang dibawa oleh orang biasa. Nabi Muhammad SAW dan isyarah dari Al-Quran surat An-Nisa ayat 159 itu sudah cukup untuk meyakinkan kita bahwasanya kelak di akhir zaman Nabi Isa akan turun. Tidak usah diusik kembali. Dan bagi teman-teman yang masih ngeyel, masih ngotot, ingin menyatakan bahwasanya Nabi Isa tidak akan turun dengan berbagai argumen. Yang pertama mengatakan Nabi Muhammad kalau Nabi Isa kalau turun, Nabi Muhammad bukan Nabi yang terakhir. Terjawab di keputusan NU Muktamar tahun 1928 itu. Loh, kalau Nabi Isa turun, apakah sebagai Nabi? Tetap sebagai Nabi, dalilnya jelas. Cek deskripsi ya sahabat. Mohon maaf atas segala khilaf apa yang saya sampaikan. Ini semata-mata untuk kita menjadi bahan kajian, bukan yang lain. Bukan maksud kita untuk menggembosi atau menjatuhkan orang lain, enggak. Kita juga sangat terbuka sekali untuk mengadakan diskusi ya.
di komentar belum pernah ada yang ingin berdiskusi dengan saya melalui WA, padahal kalau ada yang mau minta saya kasih. Saya sangat siap sekali untuk berdiskusi. Ya karena jarak kita jauh ya. Ya bagaimana lagi kita tatap muka secara online bisa. Saya sangat senang dan terbuka sekali, dan di grup WA, di grup Telegram, nah itu juga saya ada kajian semacam grup untuk kajian-kajian seperti itu, dan itu sebagai bahan kita untuk menetapi dawuhnya Nabi Muhammad SAW, tolabul ilmi minal mahdi ilal lahdi, mencari ilmu itu mulai dari bayi sampai kita meninggal, dan selama nyawa ini masih hidup kita akan tetap belajar, kita akan tetap terus belajar sampai mati. Jadi kalau di semboyan pesantren itu mondok sampai rabi, ngaji sampai mati. Itu adalah hal paten seperti itu. Ya, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala khilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.